Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Aisyah Safa Aini dari jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat kelas 3C dengan NIM 12340600108. Nah, di video kali ini aku mau berbagi sedikit tentang ilmu dakwah. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, pertama-tama aku mau ngejelasin arti dari kata dakwah sendiri. Jadi, kata dakwah berasal dari kata da'ah yada'u da'watan yang artinya mengajak, menyeru, dan memanggil. Ilmu dakwah itu sendiri diartikan sebagai ilmu yang mengkaji proses dakwah secara logis, teoris, empiris, dan juga filosofis. Nah, ruang lingkup ilmu dakwah itu ada 3. Yang pertama, al-taujih, yaitu memberikan tuntutan dan pedoman, serta jalan hidup mana yang harus dijalani dan juga dihindari oleh manusia. Yang kedua, al-taghir, yaitu mengubah dan memperbaiki keadaan masyarakat kepada suasana hidup baru yang didasari dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada al-roja, yaitu memberikan nilai pengharapan akan suatu nilai agama yang disampaikan. Nah, objek material ilmu dakwah yaitu ajaran pokok agama Islam berupa Al-Quran dan juga As-Sunnah, serta manifestasinya dalam semua aspek kehidupan umat Islam dalam sejarah Islam. Sedangkan objek formal ilmu dakwah yaitu sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah. Nah, jadi orang yang berdakwah itu disebut dengan dai, dan orang yang didakwahi disebut dengan mad'u. Nah, dai sendiri secara umum merupakan seorang dai yang bukan profesional dan ia tidak mendalami ilmu dakwah. Sedangkan dai secara khusus itu merupakan seorang dai yang profesional dan mempelajari serta mendalami ilmu dakwah tersebut. Dalam metodologi keilmuan dakwah terdapat 3 manhaj, yaitu manhaj istinbat, iktibas, dan juga istiqro. Manhaj istinbat yaitu proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah dengan merujuk atau mengacu dan menurunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, produk yang dihasilkan yaitu teori. Contohnya yaitu seluruh isi dari Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan sebagai teori dalam berdakwah. Yang kedua yaitu iktibas, yaitu dakwah dengan meminjam atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu sosial. Contohnya seperti jurusan BKI yang meminjam ilmu psikologi atau MHU yang meminjam kepada ilmu manajemen. Nah, yang terakhir yaitu istiqro, yaitu dakwah dengan penelitian, baik penelitian referensi maupun lapangan. Contohnya seperti penelitian yang dilakukan PMI, BKI, ataupun Humas. Ada 2 ragam kegiatan dakwah, yaitu dakwah bil lisan dan juga dakwah bil hal. Dakwah bil lisan adalah dakwah dengan menggunakan lisan ataupun ucapan, sedangkan dakwah bil hal merupakan dakwah menggunakan sesuatu. Nah, dakwah bil lisan ini memiliki 3 jenis, yaitu tablik, irsyad, dan juga humas. Nah, pengertian tablik menurut bahasa yaitu menyampaikan, sedangkan menurut istilah, tablik adalah bentuk dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media. Objek dakwah yang menjadi sasaran itu sifatnya massal, seremonial, dan juga kolosal. Nah, dakwah ini dapat dilakukan dengan metode ceramah, tausiah, ataupun kultum. Dan subjek utamanya disebut dengan dai, sedangkan objek dakwahnya disebut dengan mad'u. Kemudian ada irsyad, yang secara bahasa artinya adalah petunjuk, konseling, dan membimbing. Sedangkan menurut istilah, irsyad adalah menyampaikan ajaran Islam melalui penyuluhan, bimbingan, atau psikoterapi Islam kepada individu atau kelompok kecil. Nah, dakwah irsyad ini itu bersifat berkelanjutan dan juga intensif. Yang terakhir yaitu humas, yang merupakan proses manajemen komunikasi yang strategis untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat. Selanjutnya ada dakwah bilhal yang juga memiliki 3 jenis, yaitu tadbir, tatwir atau tamkin, dan juga MHU.
Secara bahasa, tadbir memiliki arti yaitu manajemen atau pengolahan. Sedangkan menurut istilah yaitu kegiatan dakwah transformasi dan institusional ajaran Islam melalui kebijakan-kebijakan publik ataupun pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Nah, karakteristik yang menonjol dari dakwah tadbir ialah fungsi manajemennya sendiri. Selanjutnya, tatwir atau tamkin yang secara bahasa artinya adalah pengembangan. Sedangkan menurut istilah, tatwir atau tamkin adalah kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi amal, seperti pemberdayaan sumber manusia dan juga lingkungan. Dakwah tatwir ini dapat dilakukan dengan pertama, program pelatihan, pemberdayaan, pengembangan desa, ataupun pengadaan sarana pendidikan dan lain-lainnya. Sedangkan MHU ini memiliki kegiatan yang melakukan dakwah studi manajemen haji dan umroh, baik sebagai ilmu maupun sebagai kegiatan manusia untuk mengembangkan konsep baru tentang manajemen haji dan juga umroh. Ragam konteks dakwah itu memiliki 7 jenis. Nah, yang pertama ada dakwah nafsiyah, yang merupakan dakwah kepada diri sendiri. Jadi dakwah itu terjadi di dalam pikiran kita sendiri dan kita merefleksi, meditasi, dan juga muhasabah diri kita sendiri. Nah, dakwah ini dilakukan dengan dakwah irsyad. Yang kedua ada dakwah fardiyah, yang mana dilakukan oleh dai yang berjumlah 1 orang dan mad'unya berjumlah 1 sampai dengan 3 orang dengan menggunakan bentuk dakwah irsyad, tadbir, dan tatwir atau tamkin. Yang ketiga ada dakwah fi'ah qalilah, yaitu dakwah yang dilakukan oleh seorang dai kepada kelompok kecil yang berjumlah 3 sampai 20 orang dengan bentuk irsyad, tadbir, dan tatwir ataupun tamkin. Kemudian dakwah fi'ah katsiroh yang dilakukan oleh seorang dai kepada kelompok besar yang berjumlah lebih dari 20 orang dengan bentuk tablik. Yang keempat ada dakwah jamaah atau hizbiyah yang dilakukan oleh seorang kelompok dai kepada kelompok atau organisasi Islam dengan bentuk irsyad, tadbir, dan tatwir atau tamkin. Selanjutnya ada dakwah ummah, yaitu dakwah yang dilakukan oleh seorang dai kepada khalayak atau publik dengan menggunakan bentuk tablik. Nah, selanjutnya ada dakwah syu'ubiyah qabailiyah, yaitu dakwah yang dilakukan oleh seorang kelompok kepada 2 sampai 6 orang dengan syarat berbeda agama dengan menggunakan bentuk irsyad, tadbir, dan tatwir ataupun tamkin. Nah, kenapa sih manusia itu harus berdakwah? Nah, apa sih alasan manusia itu harus berdakwah? Jadi, secara teologis, alasan manusia harus berdakwah yaitu karena dakwah ini merupakan aktualisasi atau wujud nyata dari keimanan seseorang. Nah, di dalam Al-Quran juga diperintahkan untuk berdakwah dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, serta kitab dakwah, sumber inspirasi, dan juga rujukan dakwah. Nah, sedangkan secara sosiologis dan filosofis juga dijelaskan mengapa manusia harus berdakwah, yaitu karena dakwah sendiri ini merupakan kebutuhan manusia akan hidayah Allah. Jadi dengan berdakwah, manusia dapat menentukan keyakinannya terhadap Allah, membimbing keimanan kita yang fluktuatif, menuntun akal dalam mencari dan juga menjalankan kebenaran, menyelamatkan manusia, serta menjadi jawaban atas semua kebutuhan manusia, baik yang material maupun spiritual. Nah, hal ini disebutkan di beberapa ayat Al-Quran yang akan aku bacakan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlal kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairam min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairam min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.